Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai metode pendeskripsian redaman pada osilator. Nah, energi pada osilator, pada pembahasan sebelumnya kita tahu bahwa E sama dengan setengah MA kuadrat Omega kuadrat, atau dapat pula kita tuliskan dengan setengah SA kuadrat. Lalu, melalui persamaan ini kita juga tahu bahwa peluruhan amplitudo terhadap waktu dapat dituliskan dengan E pangkat RT per 2M. Dan peluruhan energi terhadap waktu dirumuskan dengan amplitudo kuadrat atau E pangkat min RT per 2M kuadrat. Nah, melalui kedua persamaan ini kita tahu bahwa semakin besar nilai gaya redaman yang terjadi pada gerak harmonis sederhana, maka semakin cepat pula peluruhan terhadap amplitudo dan energi ini terjadi. Peluruhan amplitudo sendiri dirumuskan dengan X sama dengan A kali E pangkat RT per 2M, yang merupakan rumus dari peluruhan amplitudo terhadap waktu, dikali dengan sin dari omega aksen T plus C. C sendiri itu adalah pi per 2. Nah, dengan X sama dengan A0 dan T sama dengan 0, kita peroleh persamaan yang baru, serta kita masukkan nilai C ini ke dalam persamaan yang ini, kita peroleh X sama dengan A0 E pangkat RT per 2M cos omega aksen T. Nah, jika periodenya adalah T aksen, dengan omega aksen merupakan 2pi per T aksen, kita peroleh A1 dengan A0 E pangkat min R per 2M kali T aksen. Atau jika misal kita mau memberikan perbandingan antara A0 dan A1, itu setara dengan E pangkat R T aksen per 2M. Atau ini bisa kita sebut juga dengan E pangkat delta. Selanjutnya, ada pula penurunan logaritmik melalui persamaan yang sebelumnya, itu delta dapat kita peroleh dengan R per 2M T aksen, atau dapat juga kita sederhanakan menjadi log E kali A0 per A1. Nah, ini untuk peluruhan amplitudo pada pembahasan slide sebelumnya. Penurunan logaritmik ini adalah perbandingan antara dua amplitudo dari osilasi yang dipisahkan oleh satu periode amplitudo yang lebih besar menjadi pembilangnya. Nah, pada gambar ini kita dapat melihat bersama bahwa A0 itu di sini lebih besar daripada A1. Sehingga A0 menjadi pembilang terhadap A1. Nah, melalui persamaan ini kita dapat peroleh pula A0 per A2 itu sama dengan E pangkat R kali 2T aksen per 2M, atau dapat juga kita sebut dengan E pangkat 2 delta. Nah, ini jika amplitudo kedua. Bagaimana dengan amplitudo ke N? Maka amplitudo ke N kita dapat mencari penurunan logaritmiknya dengan A0 per AN, amplitudo yang hendak kita cari, itu setara dengan E pangkat N amplitudo dikali dengan delta. Nah, secara eksperimental nilai paling baik ditemukan dengan membandingkan amplitudo osilasi yang dipisahkan oleh N periode. Nah, grafik versus N untuk nilai N yang berbeda memiliki kemiringan sebesar delta. Kemudian ada pula pembahasan mengenai waktu relaksasi atau modulus peluruhan. Nah, kita memiliki cara lain untuk mengekspresikan efek redaman, yakni dengan waktu yang dibutuhkan untuk amplitudo ini meluruh dari nilai aslinya,
yakni A0, sebesar E pangkat min 1, atau dapat juga kita tuliskan dengan, atau nilai E pangkat min 1 ini setara dengan 0,368. Nah, waktu relaksasi dan modulus peluruhan serta amplitudenya dirumuskan menjadi AT itu setara dengan A0E pangkat min RT per 2M, atau E pangkat RT per 2M ini kita gantikan dengan nilai E pangkat min 1 hingga menjadi A0 kali E pangkat min 1. Kemudian ada gerak harmonis sederhana teredam pada rangkaian listrik. Nah, persamaan gaya pada osilator mekanis di sebelumnya ada pegas, itu dapat pula kita gantikan dengan persamaan tegangan pada rangkaian listrik seperti pada gambar ini, yang terdiri dari induktor, resistor, dan sebuah kapasitor. Nah, rangkaian listrik ini mampu membentuk sebuah gerak harmonis sederhana teredam dengan jumlah tegangan di sekitar rangkaian diberikan oleh hukum Kirchhoff. Nah, kita tahu bahwa L nilai dari induktansi, dI per dt, atau V dari induktor, ditambah dengan R kali I, tegangan pada resistor, serta Q per C atau setara dengan V pada C itu seluruhnya ini sama dengan 0. Atau dapat kita tulis juga seperti ini. Nah, nilai Q dapat kita tuliskan dengan Q sama dengan Q0E pangkat min RT per 2L plus minus kurung buka R kuadrat per 4L kuadrat min 1 per LC pangkat setengah T. Nah, melalui persamaan ini kita dapat pula menemukan omega kuadrat yang setara dengan 1 per LC min R kuadrat per 4L kuadrat. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.